Selamat datang di podcast Birahi by Hipnoseksolog. Saya Gun Abraham. Dan saya Rifan Jalu. Selamat datang para sahabat Birahi. Oke. Tema kali ini datang dari satu keresahan yang luar biasa dari para pasangan-pasangan yang muda sampai yang tua, yang kecil sampai yang gede, yang normal sampai yang nggak normal. Itu problem abadi nih dari dulu tentang selingkuh. Oke. Banyak orang mengeluh nih mas, cerita di sesi konseling, di sesi sharing, itu sering banyak menanyakan tentang gimana caranya biar pasangan kita nggak selingkuh. Bisa nggak itu sih mas diatasi problem selingkuh itu? Sebenarnya kalau dibilang diatasi ya bisa aja gitu. Dibawahi juga bisa. Bisa. Diatasi dan dibawahi bisa aja gitu loh. Cuman yang jelas buat teman-teman yang terlalu takut diselingkuhi atau selingkuh gitu, yang teman-teman yang selingkuh itu, Oke. Nah definisinya itu harus jelas dulu dong, selingkuh itu yang kayak gimana. Oke. Jadi banyak orang merasa diselingkuhi tapi pasangannya tidak merasa, oh saya nggak selingkuh kok gitu. Iya, karena ambigu ya. Selingkuh itu apa sih gitu? Iya kan? Nggak ada definisinya. Kita kan memang pernah ngobrol-ngobrol nih kan tentang selingkuh. Selingkuh itu kan ambigu. Betul. Masing-masing orang punya persepsinya sendiri terhadap selingkuh. Ya. Ada yang misalkan kalau selingkuh itu misalkan dianggap ketika pegangan tangan sama temennya, selingkuh. Kalau misalkan kontak fisik dulu baru selingkuh. Kalau hubungan seks doang, berhubungan seks baru itu selingkuh. Kalau flirting doang enggak, gitu kan banyak gitu. Banyak. Nah ini definisinya itu memang harus jelas. Jadi buat teman-teman yang memang memutuskan untuk apa ya istilahnya berpasangan, entah itu berpasangan secara komitmen yang dalam jangka panjang ataupun masih pacaran aja gitu. Definisi selingkuh kalian itu harus diobrolkan, harus diobrolkan ya. Okay. Jadi karena bisa beda ya definisi selingkuhnya. Misalkan kalau saya ini orang pegangan tangan aja udah saya anggap selingkuh misalnya, ternyata pasangan saya nggak nganggap begitu gitu. Itu sering kali jadi cekcok ya. Iya. Oke. Karena ketidaksamaan persepsi atau tidak sama. Nggak sampai persepsinya. Karena tidak dijelaskan secara clear, secara jelas. Karena balik lagi seperti Mars and Venus. Wow, kita kan ngomongin Mars and Venus kan, planet ya planet, laki-laki sama perempuan. Ya. Kalau laki-laki itu kan biasanya lebih apa ya istilahnya? Teoritis. Oke ya. Tapi kalau perempuan itu biasanya kan dia akan lebih argumentatif. Jadi dia mengeluarkan argumen atas apa yang dia rasakan. Tetapi argumen ini kadang tidak bisa ditangkap oleh laki-laki. Karena bahasanya tidak sama dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh si perempuan ini. Nah, sementara si perempuan ini juga akan bingung menangkap dari apa yang disampaikan oleh si pria ini. Maka dari itu bagaimana harusnya nih? Komunikasinya tuh harusnya gimana nih? Komunikasi yang seharusnya itu misal dalam konteks marahan, ya stop, berhenti dulu. Mending kalian nggak usah ngobrol aja dulu 3 hari gitu. Oke. Biar kalian reda, sama-sama reda dulu, baru diobrolkan. Oke. Jadi apa yang diinginkan itu disampaikan dengan cara yang clear, jelas ya. Ya, jangan ditutup-tutupi gitu. Jangan. Pokoknya yang penting jangan bilang terserah. Itu kata-kata yang sangat mutiara sekali. Loh, kalau terserah ya terserah saya dong berarti. Iya. Kalau terserah saya masih salah, terserah siapa sebenarnya itu? Iya. Iya kan? Kembali lagi ke bias konfirmasi bahwa dia akan menyetujui sesuatu kalau itu sesuai dengan persepsi wilayahnya dia gitu kan. Sesuai dengan pengalaman, nilai segala macam ya. Nah, tapi ada nggak kasus-kasus di hipnoterapi itu yang ditangani selama ini itu yang mengangkat tentang selingkuh atau kasusnya selingkuh? Ada sih. Ada.
biasanya yang jadi faktor utama dari klien-klienmu nih apa nih Mas? Kalau aku sih faktor-faktor utama kebanyakan karena hal-hal yang tersimpan di masa lalu. Oke. Itu akhirnya menjadi sebuah behavior atau sebuah kebiasaan dia. Manusia ini kan makhluk kebiasaan. Dan dia mereka punya pola ya. Ada istilah mangkisi mangkidu. Nah, ketika si anak ini melihat pola cara mencintai dari orang tuanya bagaimana, ya itulah yang dia contoh. Oke. Mengimitasi. Jadi dikopi, diimitasi, hampir sama berarti ya. Hampir sama. Proses belajarnya seperti itu ya. Iya. Akhirnya jadi sebuah perilaku yang berlangsung seumur hidup. Nah, itu biasanya gini. Mereka secara sadar nggak suka dengan perilaku dari orang tuanya. Oke. Ya kan? Ya. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk pengkopi paling ulung, ya, dia mengkopi sama persis perjalanan hidupnya dengan orang tuanya. Oke. Jadi oke. Jadi akhirnya mereka secara tidak sadar kayak seolah-olah udah kok jalan sendiri seperti itu. Misalkan orang tuanya pemarah, dia tidak suka dengan perilaku pemarah itu, tapi malah dia suka marah-marah. Iya. si anak ini akhirnya akan meneruskan bahwa dia itu sebenarnya marah-marah, tapi dia tidak merasa kalau dia itu marah-marah karena menurut dia ini hal yang biasa. Wow. Oke. Contoh dia tahu kalau ayahnya selingkuh gitu kan, dia nggak suka. Akhirnya dia punya fantasi yang sama ya. Bukan fantasi, tapi itu perilaku yang akhirnya membuat dia itu akhirnya, contoh nih, ketika dia sudah punya pasangan, dia masih tetap flirting, tetap ini sama orang lain. Oke. Nah, akhirnya orang lain ini nanggepin, kok asik nih, akhirnya terjalin di belakang itu gitu kan. Oke. Iya kan? Oke, penyebab berikutnya apa nih Mas? Penyebab berikutnya yang kedua itu biasanya karena faktor ini, seksual. Oke. Apa yang terjadi dengan seksual? Nah, biasanya ada faktor di mana mereka itu tidak terpenuhi secara seksnya. Secara kepuasan seksual ya. Oke. Fantasi seksualnya tidak terpenuhi. Jadi semua orang kan punya fantasi nih. Ya, entah perempuan entah laki-laki, semuanya punya fantasi. Nah, kalau biasanya ini secara pola aja. Kalau laki-laki itu biasanya pengennya yang fantasinya yang banyak gaya ya, banyak gaya yang kayak video-video gitu ya, yang ditonton dia gitu lah. Agak kejam, mungkin swing, mungkin trisam gitu ya. Kayak gitu-gitulah, nggak jelas gitu kan. Nah, sementara si wanita ini pengennya diperlakukan seperti layaknya seorang putri, diperlakukan begitu lemah lembut dan lain sebagainya gitu. Itu hal yang umum ya? Hal yang umum. Nah, itu ternyata si prianya itu memperlakukan seperti referensi yang sudah dia pelajari terhadap si wanita, sementara wanitanya karena tidak berani menyampaikan apa yang bisa bikin dia puas, akhirnya hanya fake orgasme atau pura-pura menikmati gitu aja. Oke. Jadi fantasi seksual ini memang harus juga dikomunikasikan ternyata ya. Tapi banyak orang merasa tabu loh. Tabu loh bahas fantasi seksual, bahkan sampai ke pasangannya sendiri aja dianggap tabu. Iya, tapi kalau sama orang lain nggak apa-apa. Loh, lucu. Sama pasangan sendiri malah tabu, sama orang lain malah enggak. Wow. itu yang biasanya nggak ketemu ya akhirnya. Akhirnya karena dia cerita sama orang lain, ternyata orang lain ini adalah lawan jenis dan ternyata nyaman. Akhirnya fantasinya dipenuhi oleh orang lain. Iya kan? Itu yang akhirnya menjadikan terjadi perselingkuhan. Iya. Oke. Ya, kalau sama cowok masih nggak apa-apa, tapi kalau selingkuhnya cewek dan cewek atau cowok dan cowok itu kan malah wah, lebih tragis lagi. Misalkan nih ada. Saya pernah ada kliennya kayak gitu. Ada seorang klien gitu. Jadi punya fantasi seksual. Iya.
disampaikan ke sesama jenis, curhat dan gitu ya. dan akhirnya malah terjadinya sama itu juga. Wow. Kan kesannya wow, nggak apa-apa sih gitu kan, maksudnya kalau memang mereka sama-sama suka, sama-sama nyaman gitu, Dan kalau menikmati menurutku ya. sih monggo-monggo aja, yang itu hak-hak kalian gitu kan. Tetapi kan komitmen kalian yang sama yang sebelumnya itu kan yang langgar kan kalian sendiri gitu. Ya, itu namanya tidak sehat dong berarti. Secara Iya. hubungan relationship-nya mereka tidak sehat ya. Kecuali itu diobrolkan sama pasangan yang sebelumnya, dan pasangan sebelumnya oke lah, silakan gitu ya, punya pasangan daripada kamu selingkuh sama cowok gitu. Iya, sama gitu. Cewek aja sana gitu. Ya. Misalkan kayak gitu. Siapa tahu bisa gabung gitu. itu kan kembali lagi bahwa semuanya itu tergantung komitmen. Ya. Ketika komitmennya di awal itu juga nggak jelas, ya wajar aja, boleh-boleh aja kan. Oke, berarti memang harus deal komitmennya seperti apa, fantasi seksual, definisi kepuasan dari masing-masing orang itu juga harus clear ya. Clear, disamakan. Kalau ternyata misalkan satu sukanya cepat, yang satu bilang sukanya nggak cepat, nah, itu harus dicari titik temunya, entah itu sama-sama gantian gitu mungkin ya. sama-sama mengeluarkan apa istilahnya, menurunkan egonya masing-masing, gantian lah ya, gantian. Kapan waktu mungkin main dengan durasi yang cepat, kapan yang melambat, iya, atau kapan dengan gaya A, gaya B, gaya C gitu ya. Nah itu memang harus dikomunikasikan. Terus apa nih yang bikin orang tuh ngerasa malu nih ngobrol sama komunikasi nih sama pasangan? Ya karena kembali lagi referensi atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Contoh gini, kalau misalkan kamu ini adalah seorang anak dari orang yang selalu menjaga tata krama. Oke. Ketika kamu bertanya ke orang tua kamu tentang "Pa" atau "Ma", titit itu apa? Harus gini. Iya. Oke. Dan itu akan membekas di bawah sadar. Aduh, nggak boleh nih ngomongin kayak gini. Karena semua orang tuh punya petanya atau wilayahnya masing-masing ya. Dia bebas memaknai apapun. Persepsi ya. Nah, apalagi anak kecil, ketika dibentak seperti itu dan itu, wah nggak boleh ngomong kayak gini. Nah, itu akan menjadi program yang berlangsung sampai menikah itu ya. Sampai menikah, sampai tua kalau itu tidak bisa diatasi. Oke. Terus ada juga di YouTube kemarin yang salah satunya menuliskan di komentar, mungkin kalian bisa cari di salah satu video. Sampai usia sekian 40 ya kayaknya. 40 tahun itu nggak bisa, belum pernah merasakan orgasme. Itu gimana, Mas? Itu yang salah itu orangnya, si orang tersebut, yang bermasalah itu orangnya atau pasangannya? Nah, kita nggak bisa ngejudge seperti apa, kecuali dia dan pasangannya itu konsultasi sama aku. Tetapi kita akan memberikan semacam pencerahan lah ibaratnya. Bagi mereka-mereka yang belum pernah mengalami orgasme sama sekali, itu bisa jadi karena mereka memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu di dalam pikiran dia, otaknya dia itu tidak pernah merekam yang namanya apa itu orgasme. Ketika orang tidak pernah mengalami orgasme, mungkin dia sebenarnya sudah orgasme. Tapi tidak tahu kalau itu orgasme. Oke. Ya, mungkin. Mungkin kan seperti bisa itu. Jadi. Ya kan? Bisa jadi pasangannya memang tidak bisa membuat dia orgasme. Dan dia hanya mengikuti istilahnya kayak dogma yang sudah ada bahwa dia harus kewajiban saja gitu. Jadi itu adalah bentuk pelayanan terhadap suami gitu dong kira. Oke. Karena yang nulis komen kemarin kan cewek tuh kayaknya. Ibu-ibu 42 tahun. Nah, di situ kan kita juga nggak bisa menyalahkan si prianya, kita juga tidak bisa menyalahkan si ibunya. Tetapi yang jelas kalau memang si ibu ini berbesar hati mengajak suaminya untuk konsultasi dengan pakar mungkin di daerahnya dia gitu ya, ada hipnoterapis atau psikolog atau apapun ya. Ya, apapun lah, dokter gitu. Mungkin ya. Itu mungkin akan bisa diselesaikan. Oke.
itu adalah pembahasan selingkuh yang sudah kemana-mana sampai orgasme akhirnya. Seru kan? Tunggu podcast berikutnya, episode berikutnya akan membahas tema-tema yang seru. Mungkin kita akan datangkan bintang tamu yang unik, kocak dan seru ya. Pokoknya topik-topiknya akan selalu menarik. Jangan lupa untuk download ebook gratis 25 kesalahan pria di atas ranjang di alamat www.hypnosexolog.com. Anda cari menu ebook, buka halaman tersebut, download. Gratis. Yang kurang enak apa kita? Kita ngasih konten gratis, kita ngasih entertain, kita ngasih apa? Ngasih edukasi ya. Oke. Okay? Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Gun Abraham dan saya Ripan Jalu. See you next time.